ada yang 130 juta, nilainya beda-beda, misal buka 30 hari, berarti kan 60 juta sebulan. Halo teman-teman, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas plus minus dari franchise warteg. Hari ini saya akan cerita pengalaman saya untuk mulai step by step investasi warteg waralaba. Tapi sebelumnya teman-teman, perkenalkan dulu, saya adalah Pipo, saya investor properti. Properti yang saya sukai adalah properti yang menghasilkan passive income. Contoh, warteg ini ya, kita punya properti, kemudian di atasnya ada wartegnya. Nah, warteg ini akan menghasilkan income bagi kita. Tentu kita perlu sedikit banyak mengawasi atau memonitor. Tapi secara garis besar, operasional, tim pengelola akan membantu kita mengelola warteg tersebut. Dan mereka jauh lebih profesional, lebih ahli daripada kita yang mengoperasikan. Oke, sudah siap? Jadi langkah step by step-nya begini teman-teman. Pertama teman-teman, kalau saran saya ya, teman-teman kalau sudah pengen investasi warteg, pertama teman-teman menghubungi operator. Ada beberapa operator warteg ya. Nanti mungkin lain kali kita interview salah satunya. Silakan teman-teman hubungi warteg, atau teman-teman paling gampang biasanya datang aja ke warteg. Nanti mereka di papan ada tulisan, terutama warteg-warteg yang franchise ya, yang waralaba, yang modern ya. Nanti di papannya ada tulis, untuk kemitraan silakan hubungi nomor sekian. Nah, teman-teman datang ke warteg itu, makan atau nggak perlu makan ya, ngintip gitu ya. Intinya ada dapat nomor tulisan. Jadi pertama ke situ, kemudian teman-teman telepon, kemudian teman-teman janjian. Nah, teman-teman di situ bisa ngobrol, diskusi dengan pengelola atau pemilik mereknya, bagaimana caranya berinvestasi. Nah, itu langkah pertama teman-teman. Langkah kedua teman-teman, ada dua cara. Teman-teman bisa cari lokasi sendiri atau sudah punya lokasi, atau teman-teman minta tim warteg tersebut yang mencarikan lokasi. Beda dengan minimarket waralaba, kalau di warteg sering mereka yang mencarikan lokasi. Kalau untuk minimarket biasanya kita cari sendiri atau kita sudah punya lokasi. Nah, itu nanti tim warteg kalau sudah punya lokasi, sudah punya gambaran. Oh, kira-kira omsetnya segini Pak per hari. Tapi kalau kita yang punya lokasi, mereka akan survei, kemudian mereka akan ngomong, kira-kira berdasarkan survei kita, kira-kira omset segini Pak. Jadi nanti bisa berdiskusi, kira-kira profitnya berapa, apakah teman-teman menganggap itu cukup menguntungkan atau tidak. Nah, itu langkah kedua teman-teman. Langkah ketiga, kalau teman-teman sudah yakin, kemudian teman-teman membayar sejumlah uang, beda-beda teman-teman. Nilainya beda-beda. Ada yang 100 juta, ada yang 130 juta, nilainya beda-beda tergantung dari seberapa besar renovasi yang diperlukan. Biaya itu mencakup renovasi, peralatan, kemudian biaya perekrutan pengelola warteg tersebut, perizinan, permisi lah, istilahnya permisi ke warga sekitar. Nanti sehari sebelumnya mereka permisi dulu ke RT, RW, bla bla bla, segala macam. Itu juga termasuk biaya uang belanja pertama kali untuk mengelola warteg tersebut. Jadi sistemnya gini loh teman-teman. Wartegnya itu nanti ada pengelola warteg. Beda dengan pengelola besarnya atau pemilik waralabanya. Setiap warteg nanti ada pengelolanya atau yang masak, ya kan? Nah, yang masak itu tinggal di situ teman-teman. Nah, yang masak ini bagi hasil dengan kita. Nah, bagi hasil 50-50. Biasanya seperti itu. Kemudian include uang sewa. Jadi sewa ditanggung oleh pengelola yang masak itu. Misal teman-teman, misal ya. Omset sehari 2 juta. Biar gampang ngitungnya. Omset sehari 2 juta. Berarti nanti dikalikan 30 hari. Misal buka 30 hari. Berarti kan 60 juta sebulan omsetnya. Profit anggap 30%. Ini anggap ya, tentu tiap warteg akan beda-beda. Berarti laba kotor 18 juta. Kemudian akan dipotong biaya listrik, segala macam, ada karyawan, perbaikan, kalau ada internet, kalau perlu, bla 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 bla. Katakanlah sisa, katakanlah lo ya, dari tadi 18 juta, biaya sewa segala macam include kira-kira 8 juta, biar gampang hitungnya teman-teman ya. Angka tepatnya nanti teman-teman langsung tanya ke operatornya. Misal 10 juta. Nah, nanti akan dibagi dua. 5 juta untuk kita, 5 juta untuk pengelola setempat itu, yang tukang masaknya.
Selain tukang masak, nanti ada 1 atau 2 atau kadang-kadang juga tidak ada krunya dia untuk bantu jaga malam. Karena biasa mereka buka 24 jam atau termasuk waktu ada customer datang, mereka akan bantuin. Nah, ada krunya lah teman-teman. Ya, ini gaji sudah include di biaya 8 juta tadi. Anggap aja 8 juta. Nah, selain dapat 5 juta ini, kita juga akan mendapat biaya sewa. Sewanya berapa? 2 juta. Ya, kita akan ditambahkan 2 juta, jadi kita dapat 7. Jadi kurang lebih sistemnya seperti itu. Nah, lagi langkah ketiga seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau teman-teman sudah yakin, bayar, kemudian mereka akan merenovasi. Renovasinya cepat teman-teman, paling 2 minggu, sebulan, udah bisa segera buka. Dan langkah terakhir, ya tinggal pembukaan, kemudian beroperasi. Nah Pak, nanti kalau pengelolanya ini berhalangan, kemudian pulang, gimana Pak? Biasanya akan dicarikan pengganti oleh operator atau pemilik merek tersebut, tapi kita perlu membayar ongkos transport dari asal mereka ke Jakarta. Kebetulan kalau di Jakarta ya, atau termasuk biaya perekrutan lah, intinya ada biaya perekrutan. Biasanya diberikan garansi 3 atau 6 bulan, mereka kalau ada yang ganti, mereka yang akan bantu membayar transport, tapi kalau setelah itu berarti masa garansi sudah lewat, resiko ditanggung oleh investor. Nah itu kurang lebih teman-teman step by step pembukaan warteg franchise seperti itu. Kalau ingin tahu analisa kelebihan dan kekurangannya, teman-teman bisa nonton di video yang lain di channel Pipo Hargianto, saya sudah sharing juga. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang investasi warteg ini, warteg waralaba, warteg modern ini? Teman-teman tulis ya di komen, nanti kita bisa diskusi kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan menurut pendapat teman-teman seperti apa. Atau teman-teman jangan-jangan belum pernah makan di warteg. Datang dong, coba warteg. Warteg adalah McDonald's-nya Indonesia. Mudah-mudahan tayangan ini menginspirasi teman-teman, bermanfaat bagi teman-teman. Salam sehat semuanya, salam Passive Income Property. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Pipo Hargianto.